Belakangan ini, topik ini tuh lagi hangat banget diperbincangkan karena menyangkut nasib para pekerja di industri ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu konten kreator yang namanya Chandra dari Sadapin Tekno. Kenalin, nama gue Chandra dari media Sadapin Tekno. Dan topiknya ini berhubungan langsung sama pekerjaan dia nih. Yes, apalagi kalau bukan soal perpres jurnalisme berkualitas. Di sini kita akan dengerin pendapat Okto yang masih berusaha untuk berpikir positif. Tergantung sih, ya kayak apa dulu beneran. Ya sampai segimana mereka bisa. Soalnya gini toh. Dan gimana Chandra yang udah kelihatan kesel banget dan gak setuju banget nih. Itu sih gue gak setuju kalau misalnya bagi hasil. Tar dulu bang. Oh belum. Ini gue gak sabar buat speak up Cepet soalnya. banget nih. Jadi langsung aja kita coba simak keseruan, tentu dengan bahasan ala kita remaja jompo. Oke, balik lagi di Remaja Jompo Media bersama teman-teman saya ini, tapi yang satunya berubah. Jadi gini, ceritanya tuh Nino resign. Wah. Dia udah gak ikut kita lagi. Loh, Makanya iya. kita udah ganti sama Chandra. Oh, gue jadi host nih di Tapi sini. emang kemarin tuh gue lihat di comment section itu banyak kan bilang Chandra tuh emang lebih bagus daripada Nino sih. Jadi kayak Nino tuh terpengaruh dari comment section. Parah Iya. banget lu yang komen-komen lu. Kena mental health sih. Iya, Nino kena sih. mental health. sama kayak editor Emang gue Gen Z banget ya. Gila, Mental parah. health gitu. Potongan TikTok kan. dong. TikTok. Oke, jadi balik lagi di episode 12 nih ya. Nih di sini kita mau bahas sesuatu yang lumayan meresahkan, Apa tuh? lumayan urgent juga. Lagi Kalau rame kemarin kita ngomonginnya tentang kehidupan personal kita ya. Curhatan remaja jompo. Kalau sekarang kita ngomongin soal kehidupan profesional kita sih. Anjay. ini sebagai konten kreator, ya kan? Oke. Jadi kalau misalnya kalian masih belum up to date sama berita yang baru-baru ini aja muncul, sebenarnya nggak baru-baru ini banget sih ya. Ya udah lama Udah sebenarnya. sebulan. Baru hype, Iya, baru hype itu Hype-nya sebulan sekarang. yang lalu gitu. Nah, ini tentang perpres jurnalisme berkualitas. Gila, ini Gua seru sebenarnya banget ini- dibahas. Kaget. Tapi ini menarik sih. Gue tuh sebenarnya, nah kita, gue tuh selalu kalau misalnya punya dapat berita atau kayak kemarin deh RUU gitu-gitu, Baru Cipta Kerja. Iya. Gue salah satu orang yang untuk terus positive thinking kenapa tuh? Positive thinkingnya terhadap siapa nih? terhadap ya udah ini pasti Wacana doang. wacana doang. Kayak gini pasti nggak lama lah gitu. Atau pasti ada itikat baik pasti loh di belakangnya. Cuman kali ini gue nggak bisa nih. Waduh, Gue nggak tahu, kenapa? ada Lu mau lebih ngebantah lebih tuh? panik karena mungkin gue ke dampak langsung kali bisa jadi ya. Dibandingin kayak RUU Cipta Kerja gitu-gitu, gue masih kayak udahlah gitu. Gue nggak terlalu mengambil pusing banget gitu. Cuman kalau ini gue beneran agak kepikiran sih dari kemarin. Karena mempengaruhi lu secara langsung. Iya bener. Gitu. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam nih, mau klarifikasi dulu, Nino tuh nggak beneran resign ya guys. Enggak dong. Kan biar serius dulu gitu, biar serius dulu. Hah, yang nonton gini, beneran Nino resign, ini nggak bercanda nih. Enggak dong. Ini bukan bercanda nih. Ya, jadi selamat untuk Bapak Nino ya guys ya. Iya. Gila, akhirnya sudah berbahagia sekarang dia Betul. sudah menemukan jodohnya, sudah menikah. Alhamdulillah. Ini foto ntar di sini, ting. Foto gue juga dimasukin dong. Iya, ntar ada lu juga kan di Ada fotonya. gua, iya, ada gua. Iya iya. Jadi karena dia habis nikah, jadi kita kasih waktu time off dulu ya. Yes. Nah, sebagai gantinya kita ada guest star lagi nih yang Yeay. comeback dari episode yang sebelumnya. Kenalin lagi Chan. Iya. Oke, kenalin lagi. Kenalin Iya. lagi dong. Oke. Biar refresh. Kali aja beneran bisa jadi host. Iya, ini. honorary host. Oke, kenalin yang belum tahu, nama gue Chandra. Ya udah ya. Ini Iya. gak usah bawa bendera lah ya. Nggak usah. Nggak usah. Nggak apa-apa. Nggak Lu mau bawa apa-apa juga sih. nggak apa-apa. Iya terserah lu bebas. Ya, kenalin, nama gue Chandra dari media Sadapin Tekno. Kalau belum tahu nih, Sadapin Tekno seputar channel yang ngebahas seputar teknologi. Gimana ya oke. Bang ngomongnya? Seputar channel yang Seputar bahas channel yang teknologi. seputar Kayak terbalik ya. muter-muter habis itu ya. Intinya channel Pilir-pilir emang kita pilir-pilir ya guys. Menarik, menarik. Enggak. Intinya channel gue ngebahas seputar teknologi, salah satunya up to date. Ini mungkin kalau kalian salfok nih, ikutan. dari tadi lu nggak ngeliat nih. Gadget. Itu dia ngeliat tuh Ngapain? endingnya. Aduh. Ngapain melon? Bobo aja you. Melon shit down. Shit down. Shit down gitu jadi. Shit down. Oke. Jadi itu apa Chan yang di meja Chan? Jadi- Itu kok keren itu kayak laptop tapi kecil banget. Iya, emang ini sebenarnya fungsinya bisa jadi laptop, soalnya bisa jadi trackpad juga, cuy. Jadi trackpad. Iya, trackpad. Trackpad.
ini ke monitor. Enggak ke juga, laptop. enggak dong. Maksudnya jadi di bawahnya bisa jadi trackpad dan layarnya ini bisa jadi layar. Maksudnya atasnya ini Jadi bagian kayak laptop beneran gitu Jadi maksudnya. laptop ada fiturnya. Tapi Gua- siapa yang mau pakai laptop dengan layar kecil itu iya sih? sih. Ya mendingan di touchscreen aja enggak Iya. sih sekalian? Iya enggak sih? Jadi itu apa, Chan? Ini adalah foldable smartphone dari Samsung Namanya? Flip 5. Wis, Galaxy. Flip 5 gitu kan. Ini menarik. Keren banget sih ya. Jadi lu nyoba ke gini tuh, Mek. Iya. Berawak. Jadi ya kan kalau kalian tahu laptop yang bisa dilipat-lipat itu kan bisa dilipatnya 360 derajat kan. Tadi gue coba Lu gitu. lipatnya arah yang berlawanan Iya. patah ini yang ada ya kan. Tapi bagus ya. Iya dong, jelas harganya Iya. juga bagus. Nah, ini kalau misalnya pengen tahu selebihnya tentang ini berarti ke channel lu dong. Jelas, ya. Jadi pantauin terus channel Serabi Tekno kalau bisa subscribe. Karena soalnya kalau update terus. gue kayaknya nggak akan review ini. Kenapa tuh? kan dia bukan anak Android Oh banget. gitu ya, tapi Tapi intinya boleh sih kalau dia mau. iya. Udah Jelas. mah munafik. Intinya kita taruh kayak gini aja ya kan. Yo, Buat baca-baca ya. Buat baca-baca materinya selalu di sini. Iya, jadi Chandra ini di sini sebagai guest star sekaligus ganti Nino dulu. Karena kan sebenarnya perawakannya mirip-mirip, tinggi, paling tinggi sendiri ya kan. Padahal berisi juga sama Iya. Nino juga berisi. Nino juga berisi banget, isi angin. Si angin lagi. Ya, oke. Ya, jadi masuk lagi ke pembahasan. Di sini kita mau bahas soal perpres jurnalisme berkualitas ya. Jadi kalau nggak salah, kalau misalnya gua nggak salah, ini perpres jurnalisme berkualitas ini itu rancangannya muncul itu bulan Februari. Tahun ini ya. Iya, tahun ini. Tapi memang baru ngetrennya itu akhir-akhir ini. Hmm. Karena tahapnya itu sekarang udah tinggal tanda tangan Pak Presiden. Pak Presiden karena perpres kan. Iya, kan Bukan udah diajuin juga kan. Iya, bukan RUU dia. Nah, Bet, ini gue nanya, kayak gue agak buta gitu. Perpres RUU sama undang-undang tinggi mana? undang-undang dasar paling tinggi. UUD, UUD paling terus tinggi. abis itu apa dulu? Kalau nggak salah ya, perpres dulu. Oh, Baru baru. Baru UU. Karena Oh, UU gitu. itu masuknya daerah. Per daerah. Iya. Apa enggak ya? UU tuh enggak ya? Enggak tahu gue. Aduh, UU tuh yang gua amandemen agak gitu-gitu ya. lupa. Iya. Kalau UUD nggak UUD bisa ya? amandemen. UUD bisa dirubah. Enggak bisa kan? Tapi itu yang ditandatanganin maksudnya gini loh, kan UU juga ditandatangan sama pemerintah kan? Iya. Sama presiden kan, sorry. Nah. Berarti perpres itu juga. Intinya kalau UU itu dirancangkan sama DPR. DPR. Kalau perpres itu bukan sama DPR. Oh, Seingat gue gitu oke, ya. Seingat oke. gue kayak gitu. Ya. Jadi Ya. UU itu Mungkin peraturan-peraturan lebih ke urgensinya kali ya. Iya. Kalau perpres bisa lebih cepat ya. Kalau UU mungkin lebih bisa lebih lama, banyak birokrasi gitu. lebih banyak birokrasi karena menyangkut satu Indonesia biasanya kalau UU itu, Oke. ya kan? Kalau perpres ini kan cuma golongan-golongan tertentu Golongan. biasanya. Oh, Kita contohnya yang ini kita sekarang ini ini, ya. Oke. jurnalisme berkualitas ini kan berarti meliputi para jurnalis-jurnalis ini, media-media segala macam gitu. Nah, kita sebagai entitas media itu terpengaruh entah positif atau negatif terhadap dari si perpres ini. Oke. Nah, di sini ada beberapa poin yang mau kita bahas khususnya itu yang menyangkut soal konten kreator gitu. Jadi mungkin untuk yang menyangkut jurnalis-jurnalis secara umum kayak jurnalis berita segala macam gitu-gitu itu nggak akan kita bahas secara spesifik di sini karena tidak relevan juga untuk kita ya, karena kita bukan orang-orang yang bawain berita umum gitu ya. Kita kan lebih ke tertuju gitu beritanya ya kan. Jadi mungkin untuk selengkapnya itu kalian bisa nonton video-video yang udah banyak banget di YouTube dan atau bisa baca draftnya langsung yang linknya udah ditaruh di deskripsi. Oke. Ya, jadi nanti link draft perpres itu bakal ditaruh di deskripsi, itu bisa baca secara lengkap di situ. Jadi bisa baca realnya juga lah. Nah, yang di sini kita mau bahas itu adalah kepengaruhannya si perpres jurnalisme ini terhadap kita sebagai konten kreator. Jadi sebenarnya secara dasar itu perpres jurnalisme berkualitas ini tujuan utamanya itu adalah mencegah penyebaran berita hoax Tujuannya di itu, Indonesia. Tujuan utamanya itu. Apalagi ini pengen deket pilpres nggak sih? Betul. Pengen dekat pilpres, pengen pemilu semua, nggak cuma pilpres doang. Pemilu. Jadi Pemilu, semuanya iya. sama DPR, DPRD segala macam gitu, bentar lagi pemilu kan. Tapi yang gue mikir tuh kok kita berdampak ya? Ya nggak sih, padahal kan kita Karena kan- kontennya nih, secara konten kita nggak ada yang Nah, politik kalau yang gue sama tangkap aja. tuh gara-gara kita kan ranahnya tuh udah luas banget karena digital ini kayak platform digital tuh lebih sorry biasa. konten platform digital tuh lebih susah diaturnya Chan dibanding analog. Gue mikir Oke. kayak gitu. Oke. Makanya dibikinlah si perpres ini.
Karena kalau misalnya kita ngomongin analog kan pemainnya dikit nih ya. Pasti kan kayak TV-TV gede, media-media gede. Iya, dan koran. itu semua udah lebih gampang untuk nyetirnya menurut gue. Oh, ketimbang Dibanding kayak kita gini ya. Kayak kita Digital. gini. Apalagi kita kan semua individu Iya, independen. Iya, Bukan bener. terikat sama badan-badan besar seperti itu. Dan Jadi kita kayak- juga dari Google, dari Facebook, Meta segala macam kan dikasih kebebasan Iya. untuk kasih Paling itu yang semua. kita pasti gampang gampang relate sama aturannya si YouTube dan Instagram, Meta segala macam itu pasti kan soal ini doang tuh, copyright Copyright. Yang Oke. fair use, Ah. copyright. sama sexual harassment dan lain-lain Iya, itu iya, lah. iya. Pokoknya terms of inilah, Iya, terms nah of itu yang service. mungkin mereka bisa ada batas-batasnya tuh. Oke. Kalau yang hoax gitu kan setiap daerah biasanya kan beda-beda kan, setiap Iya. negara, setiap region tuh beda. Makanya Iya mungkin sih. dia juga susah kan untuk ngefilter itu. That's why dibikinlah si Perpres Perpres ini ini. untuk antisipasi hal-hal kayak gitu. Tapi ini kira-kira pembahasan bakal berat nggak nih, Tom? Lumayan sih. sih. Lumayan. Karena Agak kita berat ya. ngomongin soal bukan hal yang bukan hal yang andai-andai gitu. Ini Oke. hal yang real, yang udah tertulis, udah ada draftnya, yang Dan tinggal ditandatangan doang aja. sama presiden. Dan udah banyak banget konten kreator yang udah speak up tentang ini. Terus Ya kan? responnya Pak Presiden gimana? Belum ada sampai Belum sekarang. ada, Belum oke. ada. Dan tapi itu si Perpres ini katanya sih masih nganggur di mejanya Bapak Oh, Jokowi. katanya. Heeh. Apa nggak dibawa ke ruangan lain? Waduh, bahaya banget ya orang ini. Cuma memang gua sih ya sebagai penduduk Indonesia nih dan ngelihat Pak Jokowi mengatur negara itu, rasanya Pak Jokowi ini sebenarnya harusnya lebih pro-nya terhadap kita-kita yang di media, karena kalau gue lihat Pak Jokowi ini sangat support ya. Iya. Sangat Tapi- support. Kayak kemarin pernah ngundang si Jovial Jovial. ke itu kan YouTuber, secara kan YouTuber yang memang punya kebebasan berpendapat ya kan, kayak gitu. Coba ya sebutin dulu poin-poin yang sekiranya paling dijadiin concern gitu loh. Iya. Buat kita ya. Nah, menurut tuh poin apa yang paling mengerikan ya, kayak ih anjir kok gini sih gitu. Soalnya gini, gua waktu pertama kali denger ya kayak oh iya pikir. Terus pas ada satu poin yang kayak anjir ngeri juga ya gitu. Iya. Kalau buat gue yang paling mengerikan secara keseluruhan itu adalah di Perpres ini dituliskan bahwa berita atau media yang bisa ditampilkan di homepage-nya media-media Iya. kayak YouTube gitu, itu yang dipilih sama Dewan Pers. Tapi kan sebelum dipilih kita harus ngedaftar dulu kan. Iya, Join maksud gue gini, lembaga tersebut. yang mengerikan itu adalah ini yang menurut mereka, jadi yang akan muncul di homepage YouTube itu adalah yang menurut mereka relevan buat mereka. Gitu. Oh. Jadi iya sih, kalau benar. misalnya tapi kita sebagai penduduk Indonesia harusnya positive thinking ya terhadap Oke. pemerintah kita kan baik ya kan, beramanah gitu. Jadi nggak mungkin terjadi kayak penyetiran Penyetiran. media-media untuk kepentingan mereka gitu. Tapi mungkin ini sih Tom Nggak bisa mungkin kan? bisa Mungkin lah, apa nggak namanya? Bisa kita sebutin dulu kali ya poin-poinnya apa dulu biar penonton di sini juga tahu sih. Boleh. Apa tuh Tom? Apa Jadi aja tuh di kira-kira? sini tuh yang jadi concern buat kita itu yang pertama itu yang tadi media-media yang akan ditampilkan itu adalah yang hanya dipilih oleh Dewan Pers. Gitu. Nah, untuk bisa masuk ke pemilihan Dewan Pers ini, setiap entitas atau badan media itu harus mendaftarkan diri ke dalam Dewan Pers itu. Oke. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu atau nggak daftar terhadap Dewan Pers itu, udah pasti kita nggak akan masuk entah FYP-nya TikTok, FYP-nya Reels, atau homepage-nya YouTube gitu. Oke. Kalau misalnya Perpres ini disetujui ya. Terus yang selanjutnya itu adalah pembagian hasil dari kita punya media itu terhadap Dewan Pers. Nah ini Pembagian sebenarnya hasil. iya, jadi sebenarnya ini masih agak rancu ya karena di Perpres itu tidak tertulis hasil apa yang harus dibagi terhadap Dewan Pers. Apakah AdSense, apakah brand deals, Iya. endorse segala macam gitu, nggak tertulis secara langsung. Jadi cuma tulisnya pembagian hasil terhadap media yang kita publish untuk kita dan juga Dewan Pers gitu. Jadi kalau misal AdSense artinya berarti AdSense itu nggak cuma dipotong pajak aja tapi dibagi hasil gitu. Ada persentase untuk kita dan Dewan Pers. Kayak misalnya contoh nyatanya itu adalah
Lu tahu Twitch nggak? Twitch ya. Platform streaming itu kan ada fitur subscription berbayar, ya kan? Kalau di YouTube kan subscribe itu kan gratis ya. Gratis. Kalau di Twitch itu yang gratis itu follow. Kalau misal mau subscribe ke orang, itu lu bayar. Nah, kalau bayar subscribe itu kalau nggak salah $4. $4 itu $2 itu ke Twitch, $2 ke kita. Oke, pembagian 2 tuh. Nah, itu pembagian hasil tuh contohnya kayak gitu. Gitu. Berarti kemungkinan kalau bagi hasil ini buat 50-50 ya nggak sih? Itu belum tahu. Ini gue ada lagi mungkin mikirnya kayak MCN gitu, multi channel. Iya, kayak MCN. oke. Kayak dulu-dulu zaman-zaman ada Curse, ada Freedom gitu. Tapi bedanya ini versi si Dewan Pers ini nih. Iya, dan cuma di negara kita doang. Pers apa pres sih? Dewan Pers. Pers, kalau bahasa Indonesia pers. Kan konferensi Oh, iya. pers. Tapi Gitu. itu sih gue nggak setuju kalau misalnya bagi hasil. Tar dulu, Bang. Oh, belum. Kita Ini gue gak sabar buat speak up cepet soalnya. banget nih. Karena emang gue bener-bener kalau bagi hasil itu gak banget sih men. Cepet banget nih kayaknya nih. Ngasih pendapatnya. Tergantung sih, misalnya nih, ini gue positif dulu nih, coba nih ya. Positifnya lo kayak Kita gini. mau positif terus gak sih kalau pemerintah mah? Bener sih. Kalau soal pemerintah kita tuh positif terus. Tadi lu ngomongin apa di atas? Jangan buka kartu gitu. Kalau misalnya sebenarnya harus yang dijelasin itu fasilitas apa yang kita dapetin ketika kita join ke Dewan Oke. Pers ini sih. Iya. Ini benefit sih. Benefitnya. Iya, kalau misalnya ternyata fair juga dengan bagi hasil dan bagi hasilnya fair, kayak misalnya nggak 50-50 lah. Kalau 50-50 kayak aneh banget menurut gue. Iya. Kayak mungkin ada berapa persennya kayak cuma 5% atau segala macam dengan kita dapat fasilitas yang oke. Misal kita dapat kredibilitas atau kita dapat sertifikasi Atau gitu. dapat verified langsung Verified. gitu ya. Menurut gua itu akan fine untuk kita bagi hasil gitu. Jadi harus jelas dulu nih. Iya. Apa yang kita dapetin dari si Dewan Pers itu bukan cuman yang soal tadi aja tuh hak akses ke platform ke beranda ke homepage ke homepage sama FYP. Iya, gitu. Kalau itu doang sih kayak buat apa anjir. Iya, kita juga tanpa ada pers juga Tapi gini bisa. Kalau misalnya kita berubah server gitu, misalnya kita upload pakai VPN atau kita regionnya beda email kita, misalnya kita ke Singapura gitu, jadi kemana gitu, nggak berlaku dong si Dewan Pers ini. Nah itu kalau misalnya pun kita begitu, tapi kan pada akhirnya video kita itu pakai bahasa Indonesia. Iya sih. Nah terus gue ada temen nih, ya kan, orang Singapura, kebetulan dia ngebahas gadget tapi pakai bahasa Indonesia. Oke. Oh si itu ya, cukup lah, bercukup ya. Nah itu apakah bakal kena undang-undang ini atau gimana? Nah itu emang masih rancu karena itu. Jadi peraturan ini tuh berlakunya seluas apa gitu. Lingkup peraturan ini jangkauannya seluas apa gitu. Ya, apakah teman-teman kita yang di luar negeri juga bakal kena atau gimana gitu. Apakah yang kena tuh cuma orang yang tinggal di Indonesia atau semua video yang membahas atau berbahasa Indonesia dan ditujukannya ke orang Indonesia gitu. Audiensnya lah ya. Iya, karena kalau misalnya yang kena cuma yang tinggal di negara Indonesia aja, artinya kan berarti kalau misalnya amit-amit ada yang di luar Indonesia membuat video yang bertujuannya untuk orang Indonesia dan hoax jatuhnya, nggak masuk ke sistem itu dong? Iya. Contohnya gini, kayak banyak kan YouTuber luar yang bikin konten memancing untuk orang Indonesia nonton, kayak ada orang Indonesianya lah, terus yang collab sama orang riak gitu Indonesia. ya, yang kayak kemarin yang si penyanyi Putri yang di Amerika Got Talent. Nah itu kan banyak diriak ya. Nah dari orang luar juga kan. itu rame juga gara-gara kita kan, trafficnya masuk ke orang Indonesia gitu, karena ada orang Indonesia. Itu kena atau enggak tuh kayak gitu-gitu? Itu yang harus diperjelas sih di Perpres ini. Iya, soalnya di Perpres tulisannya kayak gitu doang ya, singkat banget. Dan emang Nggak singkat sih sebenarnya, drama panjang sih. Cuman maksudnya sebacanya gue ya, correct me if I'm wrong ya. Tapi sebacanya gue itu tidak membahas soal itu gitu, tidak membahas soal lingkupnya. Sama ini sih Tom, kayak misalnya emang si Dewan Pers ini punya hak ya untuk ngatur si Google, ngatur si Meta. Secara power kan mereka lebih gede. Secara apa yang bisa dibatin birokrasi kayak itu punya sebenarnya power. Karena Google, Meta gitu-gitu kan masuk ke negara itu dengan seperizinan pemerintahan negara itu. Contohnya Cina. Oh iya sih benar. Cina nggak ada Google sekarang. Iya. Karena dari Cinanya itu, dari Republik Rakyat Cinanya itu tidak mengizinkan Google untuk berlaku sewenang-wenangnya di negara mereka. Akhirnya Google cabut, mereka bikin punya sendiri, Weibo. Iya. Nah, ya kan? Kalau misalkan Google pun cabut dari Indonesia, sekiranya Indonesia bakalan bikin platform buat kita nggak gitu? Gatot kaca. Pasti Oke. pasti
Pasti bikin. Cuman pertanyaan itu bukan bikin atau enggaknya, tapi apakah bisa sebagus Google dan Meta apa Itu enggak? sih. Karena Cina aja bisa bikin sendiri. Hmm. Atau contoh lain misalnya Huawei. Huawei kan gak pakai Google Services lagi karena waktu itu ada GSM. kasus kan. Nah, jadi mereka bikin OS sendiri. Artinya kan entitas-entitas ini punya kemampuan untuk tidak bergantung sama Google. Tapi pertanyaannya apakah Apakah mampu? gitu, Itu dia sih. sebagus Google dan Meta gitu. Gak gampang lo bikin search engine cuy. Iya, dan Iya sih. sebenarnya kayak tadi kata Okto, kalau misalnya pun Google cabut ya kita pakai VPN tetap bisa pakai Google Iya, sama kayak orang Cina. bisa sih. Gitu. Heeh. Cuman PR lagi aja. Iya, PR jadi PR di kita. Hmm. Nah, satu lagi sebenarnya ada satu poin lagi yang harus kita bahas sebenarnya. Apa tuh? Yaitu adalah si Dewan Pers ini, kalau misalnya para presiden disetujui, itu punya hak untuk mengetahui algoritma duluan sebelum Oh iya, bener kita dia. tahu. Masalahnya kalau yang soal yang algoritma dia tahu duluan itu menurut gua nggak terlalu wadaw kayak yang Yang tadi ya? sebelumnya sih. Soalnya yang tadi itu gue mikirnya kayak PR dia tuh banyak banget gitu untuk ngurusin yang bisa ngebatasin soal Benar. bukan hoax doang. Soal yang kita bisa muncul di homepage gitu. Terus yang soal tadi gimana caranya bisa batasin orang luar negeri yang mau bahas bahasa Indonesia gitu-gitu. Iya. Itu PR-nya kayak banyak banget anjing, lu kayak rajin banget mau gituin gitu. Kalau yang algoritma ini menurut gua dan dampaknya ke kita emang kesel juga sih karena kan jadi dia punya ibaratnya ada orang dalam yang ngasih tahu Iya. gitu kan. Jadi orang-orang dalam ini bisa tahu duluan nih yang mana yang bakal viral gitu. Cuma dan kalau misalnya dia punya kalau misalnya kita akhirnya join ke mereka otomatis kan kita juga dapat hak itu. Misalnya kita terdaftar nih sama dia. Nah. Ya kan terus kita ada sharing profit juga sama dia tadi nih. Seenggaknya kita bisa dapat hak itu juga gitu. Cuman jadi nggak make sense menurut gua karena pasti orang luar yang notabene juga justru orang US yang YouTube tuh dari sana pasti protes dong, masa nggak adil banget yang Indonesia bisa dapat hak itu sementara mereka yang dari dulu udah di sana tuh nggak dapat gitu. Jadi Iya. menurut gue ini agak aneh sih kalau ini. Gak mungkin kalau misalnya kita oke lah kita yaudah terpaksa kita join ke mereka gitu ke Dewan Pers. Nah terus nggak mungkin dong masa iya yang dapat itu cuman Indonesia petinggi doang enggak. Oh. Kita ngomong cakupan yang si Iya, Dewan iya. Pers dulu nih. Pasti kan seenggaknya kita dapat juga yang membernya dia lah ibaratnya gitu. Benefit members. Benefit member. Nah terus gimana sih orang-orang luar nih baru kita ngomongin kalau emang kita dapat juga si membernya ya let's say satu Indonesia lah dapat orang luar pasti kan cemburu Iya lah. juga ya. Nggak make sense menurut gue yang ini tuh. Iya, makanya Jadi dan gue kata kayak nggak ini dan juga. yang lu bilang tadi itu yang bikin Google speak up juga. Oh, Google, iya Oh, iya Google juga benar. sempat speak up di Berarti Twitter. datanya Di X. Oh ya, X. Oke, Ya X. Bapak Elon Musk X ya. X bukan Twitter lagi. Nah, Berarti otomatis si Google-nya ini share data algoritma kita ke Dewan Pers dong. iya. Jadi maksudnya sebelum ada perubahan algoritma itu si Dewan Pers ini harus udah tahu dulu bakal ada berubah nih algoritma. Cuman kalau misalnya gue waktu itu gue nonton video siapa ya antara detektif Aldo atau siapa gitu, dia bilang kalau dia tuh punya teman di TikTok. Nah TikTok ini katanya algoritma itu berubah terus. Iya. Jadi dia nggak lama. Jadi satu algoritma itu tidak berjalan secara lama gitu. Dan algoritmanya itu juga bisa semendadak itu berubahnya. Nggak kayak oke, nggak meeting dulu gitu kayak oke kita bakal berubah algoritma sekarang kita siapin sebulan 2 bulan enggak bisa besok berubah algoritma lagi dan itu kan nggak belum tentu juga semua tim TikToknya tahu Iya. ya kan Iya. Tapi kan pasti Nggak semua perusahaan tahu ya, satu perusahaan TikTok tahu basicnya ya. video TikTok tuh setahu gue, maksudnya platform TikToknya setahu gue itu emang sharing platform, bukan kayak media sosial men. Jadi video lo seakan-akan bisa FYP kapan aja, walaupun tuh nggak punya followers gitu. iya dan Jadi itu yang gue gitu. suka dari algoritma TikTok jadi sangat amat nge-push kreator-kreator Kreator kecil kecil, ya, untuk bisa gede gitu. Sebenarnya Banyak tergantung sih yang ini sih model kalau yang gue notice ya di TikTok itu pertama ya bener yang kita tahu hook pertama itu harus itu sangat menentukan. mengikat ya. Iya dan ini juga kayak biasanya cerita yang relatable banget sama orang. Iya. Atau yang twist di awal itu Iya. juga sebenarnya kan kayak gitu-gitu kita dari dulu tuh nebak-nebak kan. Iya. Kayak gitu-gitu. Oh ternyata yang berlaku kayak gini. Oh ternyata berlaku. Dan sebenarnya algoritma itu juga apa ya kayak sama hidup kita tuh juga sejalan dengan berjalan dengan lurus gitu linear. Kayak di relate-relatein tuh ternyata nyambung juga. Jadi menurut gua kayak si Dewan Pers ini tahu tuh kayak mau aneh banget sih menurut gua kayak lu mau ngapain
ngetahuin algoritma duluan dibanding yang lain-lain gitu loh. Kayak lu kayak udah merasa kalah banget sih ini media-media. Ya itu karena mereka merasa kalah kan. Karena mereka kayak media-media yang di bawah pemerintah mungkin ya itu trafficnya tidak sebesar media-media yang independen. Karena tidak relate dengan kehidupan kontennya. Intinya kan cuman menurut gue algoritma itu relate sama hidup kita gitu, sama kontennya dekat sama kita. Makanya ya perusahaan-perusahaan ini juga jadi keresahan gue juga ya sebagai pekerja juga, maksudnya yang pernah kerja kantoran itu adalah naikkan gaji sosial media spesialis. Karena sosial media itu bukan kerjaan yang gampang anjing. Iya. Kayak gini ya deh. Lu deh sebagai content creator lo berdua emang gampang ngebangun channel dari awal sampai lu sekarang? Pasti enggak dong. Saya gini deh. Mereka tuh kan biasanya ya dapat duit pasti dari brand deals ya kan. Ada brand masuk, ada iklan masuk. Sebatas bikin ini aja deh, bikin konten yang ada brand sama nggak ada brand. Kan lebih susah kalau bikin konten. Nggak ada brand. Ada brand justru. Lu ada brand nih, ketahuan kayak ini orang bikin konten karena ada brand, pasti lu cabut dong sebagai viewers. Ya gak? Gimana cara ngemasnya? Lu tuh bisa soft selling, soft selling mungkin karena kita sebagai viewers juga males lu gua nonton karena udah ketahuan di endorse gitu, udah ketahuan ada brand iklan nih gitu. Gimana caranya bikin kayak gitu untuk jadi soft selling, dan itu yang sebenarnya kita sebagai viewers itu muak sama ibaratnya media konvensional lah ya kita bilangnya. Karena mereka udah tahu gitu, mereka kerja karena duit dan ketahuan gitu. Ya kita semua juga tahu, kita juga kerja karena duit kan. Gue juga masih belajar untuk bikin kayak nge-review produk segimana mungkin gue harus honest review gitu ya. Tapi nggak ngecewain brand juga. Iya, tapi di satu sisi juga gue harus muasin viewers gue karena ya duit gue juga dari views juga gitu. Iya. Kalau nggak ada viewers gue dapet duit dari mana weh? Gitu. Itu makanya naikin gaji sosial media spesialis bro. Soalnya sosial media spesialis ini yang kalau sosial media spesialisnya kerja bener, mungkin profesi ini nggak ada. Karena media konvensional itu kan pada pakai sosial media spesialis semua dong, untuk bisa bawa media konvensional untuk menjadi media modern, ya nggak? Ya kan, untuk masuk ke sosial media semua. Kalau misalnya mereka kerjanya bener dan gajinya oke, itu bersaing pasti media konvensional ini gitu. Kayak contohnya apa ya? Misalnya perbandingan TVRI itu punya negara ya? Iya, perbandingan TVRI sama TV nasional sama net. Oke, net. Kita bandingin ya, net kan swasta ya. Iya. Yang lebih dominan di sosial media ya siapa? Si net kan. TVRI memang mungkin jangkauannya itu ke tempat-tempat yang gak ada internet misalnya, yang cuma bisa nonton TV aja. Tapi secara sosial media nih ya, zaman sekarang gitu, net punya YouTube channel, dia punya acara yang khusus buat YouTube channel doang, gitu kan, yang gak disiarin di TV, gitu. Sedangkan TVRI ini gak ada gitu. Kalaupun ada, misalnya ya tidak sedominan net. Kenapa? Karena ya pasti yang dipekerjakan di sosial media spesialisnya itu ya tidak tidak kompeten mungkin ya, tidak sekompeten yang dipekerjakan di net mungkin. Karena gini sih, yang gue tahu tuh dan yang gue notice ya, kayak media konvensional itu kan mereka udah dari dulu dan mungkin mereka udah ngebentuk pasarnya mereka sendiri gitu. Ya let's say kenapa mereka itu masih bertahan sampai sekarang ya karena di Indo belum rata. Tadi lo bilang soal internet segala macam. Pasarnya beda juga gitu. Orang daerah ya misalnya mereka masih lebih suka nonton TV dibanding konten-konten yang ada di digital gitu. Makanya mereka masih establish sampai sekarang gitu. Nah, yang jadi tantangan itu pasti kan kayak gini deh. TVRI itu konten-kontennya apa sih? Kayak edukasi, terus berita juga. Bedain sama SCTV yang banyak sinetronnya, ada liputan 6 juga. Ada bola, lebih entertainment lah ya. Terus bandingin juga sama kayak TV One, Metro TV yang berita gitu banget gitu. Nah, media-media konvensional ini gue perhatiin tuh mereka emang udah punya segmentasi yang sendiri-sendiri gitu. Dan mereka emang mungkin agak susah juga Tom untuk relatein sama kehidupan kita yang sekarang yang digital banget nih, yang semua-mua tuh kita di sosial media tuh berhubungan sama dunia sekitar kita. Ya makanya agak susah juga menurut gue untuk mereka tuh bisa beradaptasi karena mereka udah terbentuk segmentasi tersebut gitu loh. Jadi gue masih nggak nalar aja sih misalnya kalau emang mereka emang pertanyaan ini gitu, yang si Dewan Pers ini beneran mereka yang bikin gak sih sebenarnya? Mereka tuh siapa? Si media konvensional ini, media-media besar TV dan segala macamnya. Ya bukan lah, pemerintah lah. Dan media-media konvensional kan nggak semuanya punya pemerintah. Ada yang punya pemerintah, tapi yang mengajukan juga. Jadi kita
lu punya TV ini, gue punya TV ini, kita bikin dewan pers yuk gitu. Pencetus awalnya gitu nggak? Nggak tahu sih, juga. nggak Sampai tahu. sekarang belum tahu ya. Belum, nggak tahu gua. Ah, Itu iya. nggak tahu. Cuman maksudnya itu di luar poin kita sih sebenarnya. Tapi maksud gue kayak kita harus tahu juga sih background siapa yang bikin si Dewan Pers ini. Kali aja ternyata Om Deddy Kobuzer yang bikin. Tapi kan Om Deddy udah speak up, dia nggak suka sama Perpres. Justru dia bikin ini, bikin drama. Habis itu nanti diundang ke podcast ya. Podcast remaja jompo. Iya. Kita mungkin yang deketnya itu soal yang tadi algoritma itu, gue masih agak pusing juga, masih agak kurang setuju untuk Sama dia bukan gak setuju sih, mau ngapain gitu sih. Terlalu rajin sih kalau menurut Lu ngapain lu tahu algoritma duluan gitu loh. Gue aja nggak terlalu mentingin tuh masalah algoritma ya nggak sih? Ya. Gimana orang lain gitu. Iya kan Sebenarnya penting. kalau kata si Kevin Anggara kan lu bikin konten tuh udah nggak usah mikirin Iya. algoritma. Lu kalau misal lu bikin gitu. video, lu bisa bikin video bagus, orang enjoy nonton lu Iya, pasti akan Iya, video akan pasti viral bakal dilihat sendiri. juga, Bener, gitu loh. Jadi bener, nggak usah bener. mikirin algoritma. Iya. Itu Gak usah mikirin terlalu mikirin algoritma yang apa lu post harus di jam segini dengan hashtag ini, soundnya Kuno banget ini, sih gitu. ya kan? Impact Itu ilmu. iya, tapi kan maksudnya lu nggak harus kayak gitu terus. Nggak gitu. harus, maksudnya untuk bisa dapat video viral itu rumusnya nggak always kayak gitu Nah, gitu loh. Dan bahkan rarely kayak gitu loh. Bukan lebih dekat ke jarang dibanding ke sering gitu. Ya kan? Ada yang nggak pakai hashtag sama sekali, nggak pakai sama sekali, view-nya Bisa berjuta-jutaan, ya kan? Iya sih. Gitu. Jadi emang nggak relevan juga ya. Iya. Itu sih. Dan sebenarnya oke, benar kata Okto sebenarnya yang untuk algoritma pemerintah tahu algoritma duluan, si Dewan Pers ini tahu algoritma duluan terhadap dibanding yang lain itu gak begitu relevan terhadap kita gitu. Sebenarnya yang sangat amat relevan terhadap kita, nggak cuma buat kita content creator, tapi buat rakyat Indonesia juga, itu adalah kemampuan Dewan Pers untuk menentukan konten mana yang bisa ditampilkan di homepage gitu. Karena ini akan menjadi concern ketika ada oknum misalnya. Gini, oke kita berarti udah ganti pembahasan kan, ya kan? Ini masalah video yang bakalan nampil di FYP kan? Iya. Nggak cuma video dong, semua konten, Semuanya, segala semua konten. Oke, Iya, kita ngomong artikel, semua konten nih. berita, video. Berarti otomatis konten kita bakalan direview dong sama mereka. Iya, betul. Bakalan direview. Permasalahannya, kita hidup, maksudnya kan lu semuanya nih kan kita ngebahas seputar teknologi. Ya kan? Teknologi nggak semua orang ngerti nih tentang spek pastinya. Kan? Iya, iya. Nah, apakah orang Dewan Pers ngerti soal spek? Itu. Tentang misalnya gadget lah ini. Iya. Kalau menurut gue sih mungkin bisa jadi mereka nggak sampai sedetail itu ya. Oke. Mungkin mereka tuh maksudnya untuk homepage atau enggak, pertama kita harus join ke mereka dulu nih. Kalau yang gue tangkep yang menurut gue paling memungkinkan ya, sampai sebatas kayak yang penting lu join sama kita, terus kita lihat lu ada hoax atau enggak di videonya, kita kurasi di situ. Oh, kalau nggak ada ya udah fine gitu. Tapi kalau misalkan itu kan kalau misalnya kita review kan itu sesuai dengan experience kita kan. Kayak ini gak sih lo, misalnya lu kan sebelum ngupload ke YouTube kan juga lu di review sama YouTube Pasti dulu kan. iya. Itu juga dia kan juga yang penting lu nggak ada kata-kata kasar, nggak copyright, lu nggak telanjang apa segala Itu, macam. iya. Menurut gue sih paling sebatas itu lah, nggak mungkin lu sampai di review detail sih kalau gue pikir ya. Kayak aneh aja gitu kalau misalnya sampai berjuta-juta creator di dunia di Indonesia. Apa? Iya, itu aja baru di satu niche. Iya. Gimana ntar kalau konten otomotif, Iya, konten food, menurut gue ya food tapi memang F&B gitu, apa? mungkin ya yang jadi pertanyaan kita ya pikiran kita jadi liar karena nggak dijelasin mungkin Iya, soalnya. itu seperti apa. Iya. Maksudnya di reviewnya tuh bagaimana gitu loh, ya kan? Soalnya ini kan kalau nge-review itu kan pendapat kita sesuai dengan experience kita juga ketika menggunakan produk tersebut kan. Balik kalau misalnya emang ini tujuannya untuk hoax doang ya mungkin menurut gue Yang gue takutin gini loh tuh, ketika kita ngebahas A dan orang Perpres ya. Iya, Perpres. Orang Perpresnya itu nggak Dewan setuju. Pers. Oh, Dewan Pers. Ya Dewan Pers ya. Perpres itu peraturannya. Ya orang Dewan Persnya itu nggak setuju sama pendapat kita tentang produk ini, ya kan. Nah, otomatis video kita nggak bakalan muncul di homepage. Bener juga kata si Chandra Itu toh. ya nggak sih? Kalau misalnya amit-amit ya, ini Jangan. kita berandai-andai aja. Kalau misal Dewan Pers ini kong kali kong sama brand, Nah, gimana? itu dia tuh. Ya, kan? Reviewer Soalnya masalah- kayak GTID, kayak Iya. siapa Yang lagi pinggir gerang banget yang gitu. yang apa yang
bukan pinggir jalan lagi, udah ngata-ngatain Udah brand. ngata-ngatain brand, Nah, misalkan brand tersebut kong kali kong gimana? Iya, kalau misalnya Dewan Pers kong kali kong sama brand gimana cuy? Iya sih. Karena ini kan review sebatas kemampuan kita buat ngasih experience kita nih, ngejelasin kepada audiens kan, Iya. produknya begini-begini Takutnya nih. dia sampai ke Dengan sana ada ya. UU ITE aja sebenarnya hal-hal kayak gitu udah kita takutin banget kan. Itu dia Hal-hal sih. kayak misalnya kita ngata-ngatain brand, tiba-tiba brand nuntut Nuntut. Nah, atas UU gimana ITE. tuh? Nah, sekarang nanti kalau misalnya udah ada perpres ini, udah kagak dituntut lagi, udah video kita udah nggak bisa bakal tayang sama naik sekali sih, gitu. Jadi bakal sia-sia review lu, men. Gue beli HP ini 16 juta buat apa? Ya kan? Harga disebut terus ya Itu ini. gue nggak tahu sih kalau kayak gitu ya. Iya sih. Iya. Jadi Gitu. entitas Dewan Pers ini Harus dijelasin ya. pasti kan mereka akan ini ya, apa namanya, kayak mencari selain apa namanya mencari media mana yang paling kredibel buat rakyat Indonesia adalah brand mana atau entitas mana yang bisa menguntungkan juga. Pastilah. Gitu. Ada ladang baru di sini, coy. Gitu loh. Gitu. Dan pasti brand-brand ini akan pindah mata dari KOL yang independen ke Dewan Pers ini dong. Pasti. Karena kalau ke KOL independen, nggak works kan? iya kan nggak bakal masuk ke homepage kalau nggak terdaftar di Dewan Pers. Iya, dan Nggak bakal masuk FYP. Buat apa bayar KOL ini kalau misalnya view-nya nanti cuma 50, 100 lagi. gitu. Ya, Ya, pasti mendingan mereka cet gue bayar ke Dewan Pers aja. Iya. Gitu sih. Nah terus habis itu mereka ngomong Dewan Pers. Lu kan ngontrol nih. Ini kalau misalnya ada reviewer yang nggak suka sama produk gue begajulan, nih, iya, ya kan? yang asal ngomongnya kagak usah. Gue usah masuk ke homepage lah, buat apa? Iya. Rusakin citra nama brand gue. Itu. Oh, iya. Itu dia. Itu yang gue suka sih, maksudnya. Kalau sampai beneran ada nyampe sejauh itu ya. Iya, itu yang concern kita di ranah teknologi ya. Sebenarnya concernnya banyak Berarti- kalau misalnya kita tapi gini, ngomongin secara luas gitu. Berarti kan kalau kayak gitu sampai ada yang ibaratnya kontennya beneran menyinggung brand banget gitu ya. Ya brand yang sampai nggak suka terus lu ya udah disikat gitu ya. Tapi nggak kayaknya PR-nya brand itu ya, itu nggak perlu yang sampai nyinggung brand. Sekedar ngatain ada fitur yang kurang aja kayaknya bisa Kayak di-block. misalkan kita nggak suka nih sama fitur ini nih, ya kan? Hmm. Itu bisa aja tuh. Misalnya kita bilang iPhone 14 Pro ini iPhone 15 nanti ya. Ya 15. Gue kurang suka sama iPhone 15 karena dia nggak ada earphone jack-nya. Nah itu Bisa bisa ditendang. aja. Gue nggak mau masyarakat lu nih sebagai Apple ya. Gue nggak mau masyarakat lu ini ngelihat kalau mau beli iPhone 15 itu nggak ada earphone jack-nya. Gue pengennya mereka ngelihat yang bagus-bagusnya. Itu bisa kong lagi. Tapi sih. kalau misalnya banyak yang ngomong soal kayak gituan ya, masih rajin banget sih Dewan Pers itu nyeleksi video kita masing-masing. Misalnya ada 1000 creator nih yang ya paling itu kan nyuplik kayak cuman berapa detik tuh di video dari 10 menit video. Misalnya kita ngomong YouTube ya, terus di 1 menit itu ada ngomongin soal yang minus-minusnya. Dari misalnya ada 1000 orang yang upload dan semua omongannya sama di 1 menit itu. Terus gimana dia caranya bisa ngefilter si 1000 orang ini? Nah sekarang gue tanya balik sama lu Tom. Ini lo dulu nih. Iya, gue dulu. Sekarang gue tanya balik sama lu Tom. Kalau mereka kerjanya nggak kayak gitu, terus kerjanya kayak gimana? Nah, gaji buta dong. Gini dong bro. Tapi aneh banget anjing, gak logis menurut gue. Ya emang itu pasti Tapi harus dikerjain kayak gitu. Ada duit, why not man? Dan pasti timnya gede. Iya karena lah. pemerintah kan. Kan timnya orang-orangnya juga gak Dan kira-kira seluruh doang. Indonesia nggak cuma di satu daerah doang, seluruh Indonesia kalau pemerintah. Lo kalau misalnya pernah lihat sayembara untuk para vendor yang vendor-vendor misalnya kayak agensi-agensi ini yang mau ngadain event buat pemerintah, itu pengadaan dananya itu bisa sampai miliaran coy. Iya sih. Itu dia men. Itu kayak misalnya buat ngadain acara 17 Agustusan di Istana. Gitu. Ini agensi kreatif, agensi event mana nih yang mau jadi IO-nya nih? Dikumpulin kan semuanya, dikurasi, udah dapat satu, kasih dana gitu. Nah sama aja kayak gini juga. Iya, pasti dananya gede bro. Jadi lu jangan mikir ada 1000 konten bakalan di-review, kayaknya gak bakal mungkin deh. Mungkin aja. Mungkin bro. Mungkin banget. Rajin banget ya. Karena kalau nggak rajin gaji buta. Bro. Kalau menurut gue ya gaji buta. Kalau nggak kayak gitu apa kerjanya si Dewan Pers ini? Pasti masa gini
Cap cipcup belakang kuncung, gue pilih video ini. Gue pilih videonya tag manis nih Iya, buat naik ya kan. Kayak sebatas YouTube aja juga mereka kan juga nggak sampai sedetail itu gitu. Karena kan mereka pakai AI bro. Iya. Kita manusia nih ya, Iya, karena kita kan masih tenaga jadul manusia, SDM. Masih pakai SDM. Apa ini ya duitnya buat apaan ya? Atau mungkin tapi ini terlalu positive thinking sih. Apa? Atau mungkin tujuannya Dewan Pers tahu algoritma duluan itu adalah untuk bisa ngembangin AI sendiri itu Oh, bisa untuk jadi sih. kurasi kita punya video gitu yang udah terdaftar di Dewan Pers mungkin ya. Bisa jadi. Tapi itu Itu sangat bagus amat ya. positive thinking sih. Sangat amat menjunjung tinggi Karya SDM bangsa. kita. Heeh. Gitu sih. Cuman ya itu tadi gue kurang setuju kalau masalah review-review gitu sih. Apalagi sampai Apa? video kita di review buat tayang di Homesped lagi Homepack Ya, itu tuh nggak banget sih menurut gue. ya Tergantung sih ya kayak apa Gimana? dulu Tergantung beneran. apa lagi tuh. Ya sampai segimana mereka bisa soalnya tahu. gini toh, kalau misalnya lu pernah denger cerita dari bokap lu gitu ya, atau dari nyokap lu gitu, zaman-zaman Bapak Soeharto ya, itu sebenarnya dulu udah pernah ada kayak gini. Iya Dewan Pers benar-benar. gini. Dulu tuh semua media itu bukan di bawah Menkominfo, Oke. tapi di bawah menteri apa gitu, tapi yang pers juga, yang ngurusin pers itu sama. Jadi kalau misalnya ada berita yang tidak menguntungkan pihak pemerintah gitu, bukan nggak boleh Iya, tayangin lagi. gua tahu itu. Bisa dicari anjing. Nah, Tapi kan itu Cuman skalanya kalau sekarang nggak kecil. gitu lah. Tapi skalanya kan kecil. Apa? Dibanding sekarang lebih. Iya ngerti. Tapi maksudnya dulu udah pernah Memungkinkan ya. ada. Dan memungkinkan untuk dan mungkin bakal terjadi lagi sih. Dan gini, ada pepatah yang bilang kalau misal lu melupakan sejarah, itu akan terjadi lagi. Iya sih. History tends to repeat itself if you forget it. Anjay, ini gue suka nih quotes ini. Gitu. Gue catat dulu lah. Iya, kalau kita lupa sejarah kita akan mengulangi lagi, bro. Kan kenapa kita pernah melakukan kesalahan karena supaya kita bisa belajar dari kesalahan itu, Bener. ya kan? Dan yang gue tangkap pembelajaran yang paling oke itu dari pengalaman sih. Itu dari kesalahan dan Dari pengalaman kesalahan. gitu. Experience is the best teacher kan? Anjay, itu dapat kata-kata dari mana? Bukan ini. Oke, lanjut. Gitu gak sih? Itu sih, tapi emang bener men. Lu jangan lupakan sejarah. Mm-mm. Tuh, jadi gimana, lu setuju atau enggak tuh? ya gue sih dari awal sebenarnya nggak setuju juga. Sebenarnya Setuju. tujuan podcast Cuman- ini bukan untuk setuju atau nggak setuju terhadap perpres jurnalisme berkualitas Ini ini, gua pendapat harus- aja. tapi iya pendapat kita dan supaya ngasih awareness juga terhadap yang nonton kita ada ini loh. Hmm. Nah, Oke. ada ini. Jadi kalian bersiap-siap aja. Seumpama ini peraturan di accept, dilaksanakan gitu. Dikasih kejelasan dulu sih sebenarnya yang paling penting. Iya, kalau misal peraturan ini di accept, dunia media yang kalian tahu seutuhnya itu akan berubah total. Jadi kalian mending persiapkan diri aja, karena mungkin kreator-kreator kesayangan kalian itu tidak akan muncul di homepage kalian lagi, bisa jadi. Itu sih. Bersiap-siap aja. Kalian misal suka nonton Motomobi atau Iya. suka nonton Sadapin. Tekno Iya. gitu, atau nonton Tech Manis atau nonton Tommy Pratama, bisa aja setelah perpres ini dilaksanakan Dan ditandatangannya sama ditentang sama Pak Presiden, kita musnah dari muka media. Semoga sih sebenarnya intinya cuman salah kejelasan aja gitu, nggak dikomunikasi Kurang lebih jelas, lanjut. Kurang Iya. jelas komunikasinya. Gue yakin sih sebenarnya pasti bagus awalnya Positif karena sih yang untuk pasti, hoax tadi ya. ya. Cuman kalau emang sampai nyentuh ranah-ranah yang sekiranya yang tadi kita takutin itu, Iya. menurut gue kayak nggak aja sih gitu, kayak Nggak ngapain aja. lu Iya. ngurusin kayak gitu. Kalau misalnya emang mau ngurusin hoax aja, fokus ke WA grup keluarga sih. Waduh, itu Itu sih, mungkin itu pembahasan yang bisa kita bahas di Sumber-sumber. lain waktu ya sih. Gue sih dalamnya doa-doa sih. Enggak, selamat pagi. Iya, Semoga selamat pagi, harinya kan. di itu. Terus habis itu Gitu tuh. bapak-bapak ada yang ngirim Stiker. ngopi. Iya, stiker. Enggak. Ngopi. Ini gak sih kayak gue baru ingat juga ya. Apaan tuh? Kalau misalnya lu mengaturnya cuman ini nih, Manis banget, platform ini kayak bawahnya. YouTube. Lu aduk dulu tadi sih. Iya, tadi gue udah gini kagak aduk-aduk. Misalnya yang diatur ada Kocok-kocok. platform kayak YouTube, Instagram, TikTok gitu ya, yang media sosial ya. WA kan bukan media sosial nih. Ya. Media sosial dong, WA. WA, Media sosial jatuhnya. Messenger, Kalau Messenger gue nggak tahu ya, tapi WA media sosial karena udah ada yang status, udah jatuhnya bisa medsos kan? broadcast, medsos lah. Kan bisa broadcast, ada status kayak story-nya Instagram, Iya sih. ya kan? Bisa grup chat.
Bener sih, bener. Medsos lah. Kalau- Jatuhnya medsos. Medsos. Bukan sebatas untuk Komunikasi. chatting aja. Enggak, medsos. Oh di medsos ya. Kalau iMessage baru Masih belum medsos. sosmed Masih, mungkin iya, ya jatuhnya masih. ya. Berarti dia Komunikasi. tetap kena Jurnalisme berkualitas ini. Heeh. Nah itu kurang tahu tuh. Tapi kan WA nggak ada media, Tom. Orang nggak ngupload di situ nggak sih? Ya jatuhnya kan WA Upload kita bisa dong. bikin status. Di status doang ya. Lu tahu nggak sekarang WA ada community? Iya. Oh iya. Iya kan? Tuh. Benar-benar. Tuh. Udah berarti Community tuh. udah Bisa fix. ya kan? Iya bisa ada community WA kan? Nih guys, Jatuhnya tuh gitu ya. community. Oh gila. Kasih tahu dong bisa selfie pakai kamera Bisa belakang. dong, bisa. Anjing ini kayak nge-endorse banget gitu ini. Enggak, masalahnya kalau misalnya Wes gila. Keren banget Udah dong, maksudnya kalau enggak, yang gue pikir tuh kalau misalnya media besar gitu ya, maksudnya nggak usah besar deh kayak kita aja. WA kan lebih tertutup gitu, yang punya nomor doang yang bisa tahu kita gitu. Kalau kayak YouTube, Instagram itu kan beneran semua orang bisa akses gitu, karena lu tinggal search by username atau ya tadi homepage FYP gitu kan, bebas gitu, orang lebih public lah, lebih open public dibanding WA. Nah masalahnya menurut gue tuh yang lebih mengerikan tuh hoax di WA anjing dibanding di Tapi menurut lu BlackBerry Messenger itu sosial media bukan? BlackBerry Messenger enggak. Enggak sih menurut gue. Masa enggak sih? Menurut gue WA juga enggak termasuk kayak ini. Tapi kan sejatinya nomor telepon kita juga udah tersebar Oke, kemana-mana. let's say kita anggap WA masuk lah ya Iya, gitu iya, ya. Media Ini sosial kita lah, udah. confirm nih, kita Iya. sepakat dulu si WA masuk. Kita confirm. Apa yang jadi si Dewan Pers ini bisa ngebatasin WA sehingga hoax itu bisa mati di WA gitu. Menurut gue itu rasanya kalau hoax di WA itu tidak akan se-impactful hoax yang ada di Media sosial media, kayak media Instagram lah video, ya. media Nah. berita gitu sih. Jadi Iya sih. maksudnya dan pers itu kan ya namanya pers gitu kan. Pers itu kan yang dia urusin yang terpampang di publik bukan yang di WA gitu-gitu. Kalau Iya. itu mah Tapi lu lebih setuju hoax WA di berantas apa dibanding yang soal YouTube? Gimana ya? Soalnya biasanya juga WA kalau gue hoax dapat WA dapat di berantas sih. tuh gak ada solusinya, Bang. Iya. Karena itu kan ya lu bilang tadi komunitas tertutup, grup Iya sih. tinggal tertutup. tergantung orangnya aja Iya, sih. tergantung Iya orang atau mungkin WA bisa ngeluarin teknologi yang kayak Twitter gitu yang community notes tau gak lo? iya ya. Yang kalau- bisa. Kalau misalnya ada false information di bawahnya ada community notes. Iya, Ini harusnya sebenarnya gitu ya. nggak benar gitu. Harusnya gitu ya. Tapi kan sulit, Bro. Sulit Iya. sih. Gue lebih setuju kalau lebih fokus di WA sih dibanding secara menyeluruh yang Tapi skala WA itu walaupun lu ngerasanya udah banyak, gue yakin pasti tidak sebesar skala kalau misalnya ada hoax di TikTok atau di Instagram. Tapi seenggaknya Dan gini, X. masalahnya gini Tom. Kalau di Instagram itu bisa orang koreksi atau di TikTok tuh bisa orang koreksi. Tapi seberapa banyak orang yang mau baca koreksi itu di Instagram, Bro? Iya sih. banyak gak sih orang Lah, koreksi nggak usah di di Instagram. WA aja kalau lu koreksi masih kolot orang Nah, biasanya. itu dia. Justru menurut Itu gua balik lagi lebih ke orangnya tertutup, lagi, toh. lebih berimpact karena lu lebih kecil nih community. Jadi lu kayak close minded gitu loh. Nih satu grup nih, lu udah terlalu trust sama grup ini. Ada satu orang terpapar. Terpapar tuh lebih mudah gitu. Ngerti gak sih? Dibanding jadi pengikutnya gitu ya. iya, dibanding sih. lu harus kayak lu Instagram nih. Terus ada berita hoax. Ada orang yang koreksi gitu di komennya. Kan lebih gampang gitu untuk kayak oh iya nih ternyata hoax nih gitu. Iya gak sih? Ngerti gak maksud gue? Iya ya, paham. Iya kan? paham. Lebih ngeri. Menurut lu gimana, Chan? Lebih ngeri gitu ya. Apa WA? Iya. Setuju sih. Jadi benar lu kenapa tahu tuh? Enggak. Oh, Gua enggak. tadi kepikiran sesuatu. Oh, Dari gitu. lanjut. Setuju soalnya kalau misalkan komunitas nih, ya kan ada satu orang yang kedoktrin, pasti dia bakalan ngedoktrin komunitas lain sih. Iya benar. Bener sih. Tapi kalau itu mah jatuhnya masuk ke UU ITE nggak sih? Ya, itu kan udah hoax ada juga pasalnya sebenarnya, udah ada pasalnya. Iya, Kalau hoax penyebaran hoax kayak gitu, kalau misal ketahuan bisa dijerat pasal UU ITE. Para pers ini kan lebih concern ke yang pers. Pers. Iya. Hmm. Pers konten, itu yang kan? artinya yang terpampang di publik, bukan yang di tertutup kayak gitu. Iya. Harusnya Harusnya tertutup sih si WA udah lah Kalau menurut intinya. gue yang Kan tertutup. udah ada UU ITE. Dia udah lama juga, Tinggal ketangkap apa enggaknya Gitu. gitu. Sama aja kayak misalnya lu Ya mending duit lu nyolong duit mak lu gitu, itu kan sebenarnya bisa dijerat pasal, cuman kan nggak ketahuan aja gitu. Simpelnya gitu kan. Simpelnya gitu, heeh. Iya. Nggak kemudian ada peraturan yang kayak perpres baru, kalau misalnya lu ketahuan nyolong duit mak lu harus lapor lu ke dewan ini gitu. Enggak. Iya lagi. Gitu. Jadi sebenarnya udah ada UU ITE-nya gitu, cuman tinggal mau dilapor apa enggaknya, mau dijerat apa enggaknya gitu. Iya. Ketahuan apa enggaknya sih.
Oke lah. Oke. Ada lagi nggak Tom? Dari Tom. Sebenarnya udah Yang cukup sih. Yang penting udah- yang nonton kita itu udah tahu nih kalau misalnya ada dan ini real dan ini tinggal ditantanganin aja. Jadi, setelah ini ditantangan, everything's gonna change. Everything's gonna switch. Nothing is ever gonna be the same ever again. Tapi kalau misalkan emang kayak gitu, gue nggak tahu sih bakalan pensiun atau enggak. Ya Menurut gua gini enggak sih. dong. Kan solusinya adalah kalau misalnya terjadi ya lu daftar ke Dewan Pers aja jangan pensiun. Iya sih, gue tahu. Heeh. Tapi kan sesuai regulasi. Lebih lo harus menyesuaikan Iya, aja. sih, Iya, sesuaikan. adaptasi. Balik lagi sih ke Namanya situ. usaha namanya ya kan kita punya konten kreator kita punya media itu kan sama aja kita bikin usaha ya. Jatuhnya gitu. Kayak waktu usaha kemarin pas Covid. Kalau misalnya nggak bisa adaptasi terhadap Covid, ya mati. Ya lu sama aja ini terjadi, sama aja anggap aja ini Covid nih. Ya lu gimana caranya adaptasi gitu. Itu kalau kita sebagai konten kreator yang mau survive ya. Kalau misalnya emang orangnya gampang menyerah, ya udah, Intinya lagi. gue bakalan lihat sisi positifnya sama negatifnya dulu sih. Iya, pros and cons-nya lah ya. Pros and cons-nya dulu. Karena terutama benefit buat kita apa, benefit buat mereka juga apa. Iya sih. Terutama audiens gue sih. Iya. Audiens Karena audiens itu nomor satu buat kita sih. jelas. Bukan Masih duit gue mau nomor satu. Nih kita abis ini apa lagi nih? Gue menonton konser nih. Waduh, gila. Siap banget nih topinya nih. Topi udah siap kan. Ya udah, kalau gitu dari Chandra, sebenarnya gue pengen nanya sama yang nonton. Oke, gimana tuh? Kalian suka nggak kalau misalnya kita regularly datengin guest star kayak gini? Aduh. Entah Chandra Iya atau sih. konten kreator lain atau mungkin public figure. Aduh, figur. Iya, benar. Ya kan public figure gitu, pokoknya guest star lah gitu. Seneng nggak? Apa lebih seneng kalau misalnya kita cuma bertiga yang biasa aja? Yang gitu? mau dibayar pakai kopi doang yang jelas. Iya, sama mie ayam. Seru lah. Iya gitu. Soalnya nih dengan adanya Chandra nih kita punya insight baru banyak ya. Iya. Jadi masa kalau kita cuma Ada bertiga POV lah. doang gitu, POV lain. ya itu aja gitu kan. Tapi Iya. begitu ada orang baru kita jadi punya insight baru. Gue juga pendapat demikian baru. gitu. Iya. Dapat insight dari kalian nih. Kita sama orang yang lebih mantep. Apanya yang mantep? Maksudnya knowledge-nya. Knowledge. juga. Oke kalau gitu, Sama-sama lah. thank you banget semuanya yang udah nonton dan dengerin Remaja Jompo Media Podcast episode 12 ini. Semoga dengan kita sampaikannya keresahan kita terhadap perpres jurnalisme berkualitas ini, walaupun punya suara penjelasan. kita kecil banget ya, seenggaknya bisa terdengar walaupun sedikit aja. Gitu ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube kita. Jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram dan TikTok untuk klip-klip pendek dari podcast. Yes. Jangan lupa juga follow kita di Spotify dan Noise untuk Yes. yang audio only. Hmm. Dan jangan lupa juga untuk berkunjung ke channelnya Sarap Intek dong. No. Buat kalian yang Ketemu pengen Chandra tahu, lagi nanti. yang pengen tahu dunia tentang teknologi. Woi, Waduh. coba Awas jangan kayak begini lu berlawanan namanya. Lu tau gak ini beli sendiri loh dia. Iya, tuh gue udah bilang. Tolong lah Samsung. Iya. Samsung Ini ICU, sama gitu sekalian doang. lah, ya kan bisa. Tomorrow nih oke juga nih. Wes. Pas banget habis. Gue mau dong. Iya. Udah habis sih. Udah habis lu kan minum kopi, minum air. Minum air anjing. Iya Oke, lagi. thank you semuanya ya. Thank you semuanya. Jangan lupa subscribe ke Tommy Pratama dan Tech Manis juga. Yay. Ada Thank you, semua guys. linknya di deskripsi ya. Bye. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.